Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita akan lanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 19 ya. Ya, yaitu kita akan memasuki bab yang baru yaitu babul ashir fi fadilati al-jum'ah. Bab yang ke-10 yang membahas tentang keutamaan hari Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Al-babul 'ashir fi fadilati al-jum'ah. Ruwiya al-'ula an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lam tatlu' syams wa lam taghrubu ala yaumin afdalu min yaumi al-jumu'ah wa ma min dabbatin illa wa hiya tabza'u min yaumil jumu'ati illa as-saqalani al-jinn wal ins wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani yaktubanin nas al-awwal fal awwalu karajul qurba budnah wa qarajul qurba bikur baqarah wa qarajul qurba syad wa qarajul qurba dajaj wa qarajul qurba bidah fa idza qama al imam tuwiyat as-suhub kaza fi al-ghaliyah wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaumu al-jum'ah ay huwa min afdalil ayyam wa fil jami' as-saghir sayyidul ayyam indallahi yaum al-jum'ah a'zamu min yaumin nahri wal fitri wa fihi khamsun khilala fihi khalaqallahu adam wa fihi ahbata minal jannah ilal ardi wa fihi tuwfiya wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyah ma lam yas'al isman aw qati'atar rahim wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqrabin wala sama'in wal ardi wala rihin wala jabalin wala hajar illa wa huwa mushfiqun min yaumil jum'ah wallahu alam. Pada bab yang ke-10 ini kita akan mempelajari tentang fadilah al-jum'ah ya, keutamaan hari Jumat ya. Jadi kita tahu bahwasanya hari dalam satu minggu itu ada berapa hari? Ada 7. Yang pertama hari apa? Ahad. Ahad. Dari minggu yang pertama al-ahad itu berasal dari kata artinya satu. Yang kedua Isnan yaitu hari Senin. Yang ketiga Selasa salah satu. Yang keempat Arba ya, al-arbi'a hari Rabu. Yang kelima al-khamis dari kata khamsa. Yang keenam Jumat. Ini enggak pas. Ya, enggak pas tuh. Ya, yang penting dari 1 sampai 5, 4 itu pas ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 5. Ya, itu. Nah, di antara 7 hari yang ada itu, ya, itu ada namanya hari Jumu'ah. Yaitu hari Jumat. Ya.
Nah, apa keutamaan ataupun fadilah yang ada pada hari Jumat? Ya, di sini disebutkan ruwiya al-ula an abihi an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, diriwayatkan dari ula dari bapaknya yaitu Abdurrahman. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, beliau berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tatlu'u syams wa lam taghrubu, ya, tidaklah terbit matahari dan terbenam matahari ala yaumin, ya, pada suatu hari afdalu min yaumi al-jum'ah, ya, yang apa itu, ya, lebih mulia daripada hari hari Jumat, ya. Jadi artinya sejak matahari itu terbit, sejak matahari itu terbenam, tidak ada hari yang lebih mulia kecuali hari apa? Hari Jumat. Ya, itu kata siapa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan lihat apa kok yang menjadikan hari Jumat itu hari yang mulia. Ya, wa ma min dabbatin, ya, tidaklah binatang atau hewan yang melata, wahia tabzu'u min yaumi al-jum'ah. Tuh. Semua binatang yang melata tuh, yang kecil-kecil, ya, itu apa? Tabzu'u min yaumil jum'ah. Semuanya tuh takut kepada hari Jumat. Ya. Kalau dulu memang orang-orang tua kita itu, ya, kalau namanya udah datang malam Jumat nggak ada yang keluar rumah pas maghrib gitu ya. Ya. Orang tua kita dulu, ya. Tapi orang sekarang, ya, kalau kita lihat, ya bukan nggak ada adik tapi udah jarang, ya. Mereka anggap malam Jumat itu malam biasa aja, ya. Kalau dulu memang ditakutin, apalagi orang tua kita bilang Jumatnya Jumat Kliwon, ya. Kalau udah namanya Jumat Kliwon itu Jumat yang apa itu, yang angker lah begitu, ya. Orang-orang anak-anak nggak berani keluar tuh, ya. Itu dulu, ya, dulu. Sekarang biasa aja dah. Sekarang biasa aja, ya. Kalau dulu di rumah paling enggak tuh, ya, setiap rumah habis maghrib kedengeran orang baca Yasin, baca Kahfi, ya kan? Baca Al-Mulk tuh, Ar-Rahman. Sekarang kapan yang kedengeran? Suara TV, ya. Dan biasanya, Bu, yang namanya siaran-siaran yang agak sedikit enak ditonton tuh kapan? Pas maghrib tuh kurang ajarnya. Ya, TV, apalagi TV di rumah gede, rumah saya aja di TV gede situ. Ya, tuh repotnya memang itu. Ya, kalau dulu memang bukan nggak mau nonton TV aja susah. Ya, punya TV black white, ya, hitam putih. Ya, sekarang TV berwarna cakep kelihatannya itu. Gimana nggak menggoda? Jangankan anak-anak, mak bapaknya juga ngapain? Ikut tergoda. Ya, apalagi ada sinetron India itu, ya, atau enggak sinetron Korea, ya, itu di kalangan bukan anak-anak aja, kakek-kakek nenek juga pada ikut-ikutan, ya, nonton film Korea tuh, ya. Padahal, ya, malam Jumat itu adalah malam yang mulia, ya. Binatang-binatang aja yang enggak Allah kasih akal tuh takut ameh malam dan hari Jumat tuh, ya. Makanya di sini dikatakan illas saqalan, ya, kecuali dua makhluk yang besar ini nih, ya, al jin wal ins, tuh, jin dan manusia, ya, tuh, manusia tuh makhluk yang besar dianggap biasa aja menuju, ya. Kita kadang tanda tanya, ya, sama diri kita sendiri. Hewan, binatang Allah nggak kasih akal tapi dia bisa, ya, mengambil hikmah-hikmah yang ada terhadap kemuliaan yang Allah berikan pada suatu makhluk.
Ya, ciptaan Allah tuh. Ya, sampai Jumat dan malam Jumat aja binatang nggak punya akal tapi bisa ngapain? Ya, menghormati ataupun menghargai suatu waktu baik itu hari ataupun malam yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kenapa kita nggak bisa? Ini kadang tanda tanya. Ya, tanda tanya besar pada diri kita itu. Ya, tuh. Baik. Pada hari Jumat itu wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani. Ya, setiap hari Jumat itu nanti di setiap pintu-pintu masjid ada dua malaikat yang nongkrong. Ya, nungguin di situ itu setiap hari Jumat. Ngapain tuh malaikat, dua orang malaikat tuh di setiap pintu-pintu masjid yang ada? Nungguin siapa yang paling pertama datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau saya bilang merbot, tapi merbot habis kerja pulang lagi. Ya, datang duluan, pulang belakangan. Ya, kalau dulu ada tuh namanya Ustaz Haji Abdul Salam Nur tuh. Ya, kalau sholat Jumat jam 9 udah datang. Cuman nggak ada yang gantiin sampai sekarang. Ya. Dulu saya ingat banget Haji Salam tuh kalau sholat Jumat jam 9 udah nongkrong di masjid. Ya. Sekarang kita anak-anak muda padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Ya, nggak ada yang gantiin itu. Ya, memang Pak Bu, kalau untuk akhirat kita susah mencari gantinya. Ya, tapi kalau untuk dunia orang pada nongkrong. Ya, nungguin antri Bu. Ya, yang belum kebagian aja pengen kebagian. Ya, pengen kebagian. Ya, Ibu bisa lihat sekarang caleg berapa orang tuh. Ya, berebut pengen jadi apa? Pejabat. Ya, pengen ngambil apa? Ya, kenikmatan dunia. Sementara akhirat tidak dijadi bahan rebutan. Ya, coba urusan akhirat jadiin bahan rebutan ada gak? Kayaknya nggak ada dah. Ya, orang menjadikan urusan akhirat jadi bahan rebutan nggak ada. Ya, nggak ada tuh orang sholat berjamaah berebutan ada gak? Ada. Ya, kecuali di tanah suci doang kali mungkin. Ya, Mekah dan Madinah. Ya, tuh. Tapi untuk di tempat-tempat biasa, ya, seseorang yang namanya makhluk manusia itu Allah kasih akal, Allah kasih segalanya itu, tapi kurang apa? Bisa menunjukkan rasa syukurnya ketimbang makhluk yang enggak Allah kasih akal. Makhluk kok yang lain bisa ngapain? Mengambil hikmah dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya ini. Ya, betul. Nah, dua malaikat itu pada hari Jumat akan nongkrong di pintu masjid. Ya, dia akan menulis al-awwal fal awwal karajulun kurba budna. Ya, orang yang datang pertama ya ke masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat itu dihitung seperti orang yang mengurban satu ekor onta. Ya, jadi yang datang pertama seakan-akan dia ngorban apa? Seekor onta. Tuh. Ya, seekor onta tuh. Ya, tuh. Kita pernah gak ngorban onta, Bu? Agak. Ya, kadang kita ngorban kambing atau enggak sapi. Sapi juga saweran. Ya, kambing juga kita beli cari yang paling murah, yang penting ngorban kan begitu. Ya. Nah, ini kita dikasih jalan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita pengen disamakan pahalanya dengan orang yang ngorban unta, kasih tahu lakinya, Bu. Bang, sholat Jumat datang pagian dikit. Ya, abang udah nggak bisa korban, sholat Jumat datang pas khotib naik mimbar. Ya, jangan ampe kayak gitu, Bang. Udah kita orang susah, Bang, ibadah getolin. Ya, apa maksudnya? Ya udah, cari satu amalan yang pahalanya setimpal dengan amalan yang orang lain kerjakan. Ya, apa itu? Di antaranya kita nggak bisa korban seekor onta, tapi Nabi memberikan jalan pahalanya sama seperti orang korban unta. Apa? Datang sholat Jumat di awal waktu.
Ya, jangan datang tidur, jangan sami aja. Rokok di pojokan ngobrol, sami mawon itu mah. Ya, datang di awal ngapain? Zikir. Ya, baca Quran, niat i'tikaf. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Itu begitu. Ya, jangan datang di awal ngobrol. Ya, ngapain? Ya, ngobrol urusan bisnis bukan tempatnya. Ya, kalau udah di masjid udah urusan dunia diapain? Singkirin dulu sementara. Kita lagi urusan akhirat. Jangan dicampur urusan dunia sama akhirat. Ya, tapi kalau akhirat dicampur sama dunia nggak apa-apa. Tapi dunia dicampur sama akhirat nggak bakal kena. Ya, yang kalah yang mana itu? Yang akhirat pasti kalah. Tuh, ya. Itu orang yang datang pertama sama apa halnya seperti orang yang ngorban seekor unta, ya. Wa qarajul kurba baqarah. Nah, orang yang datang kedua itu pahalanya sama orang ngorban seekor sapi. Malah unta jauh. Unta itu harganya paling murah, anak unta aja itu udah 50 juta. Iya, 50 juta. Anak unta itu. Ya, kalau yang udah siap untuk dikorban itu harganya bangsa 100-200 juta. Ya. Onta mahalnya waktu masih hidup, tapi kalau udah dipotong dagingnya murah. Lebih murah daging sapi, apalagi daging kambing mahalan lagi. Ya, hidupnya mahal, udah jadi daging murah dia. Makanya daging onta tuh di Arab Saudi nggak laku. Ya, kenapa? Karena dagingnya agak keras. Ya, keras tuh. Ada yang bilang, Ustaz kalau kita pasak pakai presto bisa gak? Ya bisa, silakan. Ya, cuma rasanya beda lah sama daging sapi atau daging kebo. Ya, memang dia mahalnya waktu hidup. Kalau udah dipotong dagingnya murah. Ya, itu kalau di Arab Saudi itu daging onta sekilo cuma 10 real. 10 real itu 40.000. Ya, daging kambing atau sapi 25 sampai 35 real. Ya, mahalan daging sapi sama daging kambing. Tuh, ya, 25 real sama dengan 100.000. Sampai sama kita ya. Kita 120 130 dah. Ya, sampai separuhnya. Ya, baik. Tuh. Jadi, ya, orang yang datang kedua itu pahalanya sama dengan orang yang berkorban seekor sapi, ya. Wa karajul kurbasyat. Ya, nah orang yang ketiga datang ke masjid untuk sholat Jumat itu, malaikat akan catat apa? Karajul kurbasyat, sama seperti itu orang ngorban seekor kambing. Pahalanya. Ini kelompok yang keberapa nih? Yang ketiga. Ya. Pertama udah kita lewat nggak bisa. Kurban unta. Kedua udah lewat nggak bisa kita kurban sapi. Ada kesempatan ketiga udah. Ya, malaikat catat tong, lu datang jam berapa itu? Jam 10:30 lu datang. Ya, jam 11 lu datang. Gua catat nih, sama pahalanya dengan mengorban seekor kambing. Tuh, ya, itu yang ketiga. Wa qarajul kurba dajaj. Ya, ada kelompok orang yang keempat datang 11:30. Ya, sama tuh orang motong seekor apa? Ayam. Ya, ayam berapa duit? Ya, mending ayam jago ayam biang. Ya, ayam biang murahan. Ya, udah biang ayam boiler lagi atau ayam putih bukan ayam kampung. Ya, itu murahan lagi. Dan yang terakhir tuh waqarjul kurbabillah. Datang pas azan berkumandang. Allahu akbar datang tuh. Tuh orang dapat pahala sama dengan dia kurban sebutir telur. Telur. Ya. Dari onta, sapi, kambing, ayam, terakhir apaan? Telur. Nah, kalau yang kelima nggak dapat dikasih apanya berarti? Tai-nya dikasih. Dikasih tai-nya itu, ya. Nah, kalau udah lewat dari 5 kesempatan waktu yang malaikat tuh masih nongkrong di depan pintu masjid pada hari Jumat itu, ya,
Nah, ada yang keenam nggak dapat apa-apaan. Nah, kalau udah lewat yang kelima, di sini dikatakan fa iza qamal imam, ya, kalau imam udah naik mimbar, ya, tuyat as-suhub. Itu catatan di apa ya? Ditutup udah tuh. Ya, lo datang silakan, nggak ada apa-apanya lo. Ya, datang sekedar menggugurkan kewajiban Jumat doang. Nggak dapat apa-apa, Bu. Ya, Jumatnya sah gak? Ya, sah, sah. Cuma nggak ada pahala tambahan, kan sayang. Ya, biasanya Bu orang kerja itu di mana-mana Bu. Kalau gapok tuh gaji pokok tuh kecil. Yang gede apaannya? Ya, sabetannya. Ya, tuh lemburnya. Tuh, itu yang gede. Kalau gaji pokoknya mah kecil. Ya, ntar ada uang makannya, uang transportasinya, ya. Tuh, itu yang gede tuh, Bu. Uang lembur, ya. Tapi kalau kita ngarapin gaji pokok mah nggak ada apa-apanya. Sama juga kita ibadah kepada Allah, kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya gitu doang nggak dapat dah. Kalau ibadahnya itu bener, ya kan? Nah, kalau kagak, apaan yang kita dapetin coba? Habis nggak bisa kita nyimpen apa-apa Bu buat bekal kita nanti menghadap apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita ibadah Bu, ibarat kata itu kita nyimpen, nabung buat apaan? Buat akhirat. Ya. Kalau kita ibadah kepada Allah, ya, tidak mengikuti ya tuntunan dan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sia-sia aja kita ibadah. Ya, ibarat kata nggak ada catatan atau simpanan khusus yang bakal kita bawa. Ya, nah, kita anggap ibadah kita kayaknya udah bener banget dah. Ya, dari kecil dan sejak gua balik, padahal ya itu seperti fata morgana saja. Ya, yang kita lihat itu udah banyak amal-amal kita yang apa ya, yang udah kita kerjain, tapi ketika ditimbang oleh Allah nggak ada apa-apanya, Bu. Ya, Bu ya. Tuh, kan pernah saya ceritakan, ada salah seorang ahli ibadah yang gara-gara ya dia itu ahli ibadah tapi ketika di akhirat dimasukin ke dalam apa? Neraka. Ya, orangnya amanah, ahli ibadah, ya. Subhanallah kalau udah namanya ahli ibadah, Bu. Ya, dalam kisah itu dikatakan ketika ditimbang orang-orang merasa heran, ya. Ketimbang, loh, kok kenapa kamu kok berada di kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, padahal ibadah kamu luar biasa, sedekahnya, sholat sunnahnya, apalagi yang wajib, sunnahnya luar biasa, orangnya amanah, ya. Ketika dicari di kelompok orang-orang yang husnul khotimah nggak ada, tahu-tahu ada di mana? Kelompok orang-orang yang su'ul khotimah. Ya, orang pada heran, ditanya sama dia sebabnya apa sih? Kayaknya lu waktu di dunia orang paling taat dah. Satu sebabnya apa, Bu? Satu sebabnya dia itu apa? Ya, nggak pernah berbuat baik sama tetangganya. Itu, Bu. Ya, kayaknya kita sama tetangga ya harus apa itu? Akur. Ya, kita kan orang Islam nyari rumah bukan tempat yang indah, yang seger, yang sejuk aja. Kita cari tempat di mana kita tinggal, apa itu? Yang tetangga kita itu orang-orang baik, Bu. Buat apa kita tinggal di suatu tempat yang sifatnya tempat itu nafsi-nafsi? Ya, sendiri-sendiri, masing-masing. Ya, yang namanya nafsi-nafsi nanti di akhirat, Bu. Ya, kalau di dunia kita nggak bisa hidup nafsi-nafsi masing-masing, nggak bisa. Ya, kita sekarang ya memberikan bantuan kepada orang lain. Nggak mustahil suatu saat apa? Kita diberikan bantuan oleh orang. Itu, Bu. Itu namanya dunia itu kan berputar. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tuh, ya. Tuh hari-hari yang ada di dunia ini berputar. Nggak selamanya tuh orang berada di apa? Level atas. Terbisa menengah, terbisa ke bawah, tuh, Bu. Mustahil nggak? Nggak mustahil. Ya, sekarang dia hebat. Ya, sekarang dia apa? Dihormatin orang, bisa jadi tahun 2024 diinjak-injak sama orang, bisa enggak? Bisa jadi. Ya, jangan jauh-jauh, Bu. Contohnya seorang presiden.
yang menjabat puluhan tahun, belasan tahun memimpin negara, matinya mengenaskan. Ya, ya meskipun itu difitnah seperti pimpinan mana tuh? Ya, Presiden Libya Muammar Gaddafi. Ya, itu matinya itu diseret, Bu. Ya, diseret sama maaf ya, itu ditarik sama kuda sampai belah dua. Ya, itu kayak apa tuh? Ya, padahal dia seorang apa? Presiden. Ya, jadi kakinya ditarik satu-satu sama kuda sampai terbelah dua badannya, kepalanya. Ya, dia nggak bisa ngebayangin. Ya, makanya jangan main-main sama yang namanya fitnah. Ya, itu fitnah tuh seperti itu tuh, Bu. Ya, kalau udah namanya fitnah, ya, berjuta-juta kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan yang belum jelas. Ya, tapi banyak orang yang berjuta-juta kesalahan, ya, tuh dengan satu kebaikan mereka anggap biasa aja. Ya kan? Padahal udah jelas-jelas tuh orang salah, banyak masalah tapi bisa berlindung, masih dilindungi. Ya, kenapa? Karena dia punya power contohnya. Dia punya kekuatan, bisa aja di dunia, tapi di akhirat jangan harap lu bisa kabur dari mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa namanya? Ya, ibadah yang kita kerjain itu ya bukan hanya ibadah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan dengan makhluk atau manusia juga harus kita perbaiki. Ada istilah namanya hablun minallah, kita bagusin, hablum minan nas juga kita apain? Kita bagusin. Ya, jangan ibadah doang bagus, hablum minan nas semua manusia enggak baik. Apalagi sebaliknya, sama manusia ada yang baik, sama Allah jelek. Ini lebih parah lagi, ya. Jangan sampai, Bu, seorang ahli ibadah terkenal baik gara-gara enggak berbuat baik sama tetangganya, dikelompokkan masuk ke dalam kelompok orang apa? Yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, makanya salah satu syarat, Bu, kalau kita pengen mati husnul khotimah, baik sama tetangga. Ya, baik sama tetangga, jangan ribut mulu. Ya, jangan masalah sepele ribut, masalah itu ribut jangan. Ya, itu kalau tetangga kita satu kultur, ya, itu akan lebih enak. Ya, tapi kalau tetangga kita udah beda, itu susah betul. Ya, ini orang Betawi, ini orang Medan, ini orang Jawa, ini orang Sunda, repot tambah repot tuh. Ya, kalau kita tinggal dengan satu kultur itu enak. Ya, enggak sulit. Ya, baik. Kaza fi al-Ghaniyah, ya, itu disebutkan dalam kitab Al-Ghaniyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul ayyam yaum al-jumu'ah. Ya, yang menjadi penghulu ataupun pemimpin dari hari yang ada adalah hari apa? Hari Jumat. Ibu, jadi hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu, pemimpin, pemuka dari hari-hari yang ada dalam satu minggu. Ai huwa min afdalil ayyam. Ya, yaitu hari Jumat adalah hari yang paling afdal, hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada. Ya, tuh. Wa fil Jami' as-Shaghir, dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir disebutkan, ya, Shaghir, sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Ya, pemuka atau pemimpin hari di sisi Allah adalah hari apa? Hari Jumat. Ya, a'zamu min yaumin nahri. Hari Jumat lebih mulia daripada hari raya Idul Adha. Ya, tuh. Wal fitri, dan juga lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Tuh, Bu. Ya, lebih mulia tuh. Ya, padahal Idul Adha, Idul Fitri itu ibaratnya ibadah tahunan. Ya, tapi masih kalah kemuliaannya dengan hari apa? Hari Jumat yang begitu mulia tuh, ya. Kenapa? Penuh. Pakai baju yang baru gitu kan. Ya. Kita belum pernah ngelihat, Bu, setiap hari Kamis pasar Tanabang penuh. Ngapain? Beli baju buat sholat Jumat. Ya. Yang ada Idul Fitri. Ngapain, Pok? Beli baju buat apaan? Buat lebaran nih ah.
Tuh. Ya. Padahal ya hari Jumat itu lebih mulia, lebih ya utama daripada hari ya Idul Fitri dan Idul Adha. Orang dulu kita disertifikin napinya baju juga gini bakal hari Jumat. Orang dulu sih nanya gitu. Sekarang? Iya. Digosokin rapi ya kan? Iya. Digosokin rapi itu. Baju kokoknya apa namanya? Gosokannya tuh patahannya bener gitu, enggak pecah-pecah. Ya. Rapi bajunya tuh, enggak ada yang kelekuk dikit, Bu. Ya. Kalau orang dulu tuh saya ingat banget tuh, ya, nyak saya tuh kalau nyiapin buat abe sholat Jumat itu, kita pegang aja diomelin baju habis digosok. Senggol. Ini abe lu tuh katanya. Oh. Iya. Orang dulu tuh. Ya. Ya lah. Itu bambunya dulu atas bawah jemur kain ya. Jaga banget itu. Ya. Tapi sayang, beribu sayang. Apa namanya kebiasaan baik seperti itu nggak diturunin ya. Nggak ada yang nerusin itu. Nah, orang sekarang Bu sholat Jumat bajunya baju yang pakai buat main. Ya, udah gitu bau apek ya Allah. Ya, sambil lari itu. Ya. Mancingin baju sambil sholat. Iya ya. Tuh, jangan Bu. Ya, makanya anak-anak kita tuh biasain dah dari sekarang. Kalau ke masjid biar apa ya? Biar rapi. Ya. Kan Allah sudah suruh dalam Al-Qur'an khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, khuzu zinatakum. Ya, ambil ya pakaian yang paling bagus inda kulli masjid setiap kali kamu akan mau pergi ke masjid. Ya. Oh, Jome anaknya siapa ya? Anaknya Yudi contohnya gitu. Yudi siapa? Mantunya Jome. Nah. Apa tuh? Makanya tanyain dulu kok. Tanyain dulu, Bang, Jumat ini mau pakai baju yang mana? Ya. Memang kadang banyak sih, Bu. Maaf nih ya. Perempuan-perempuan tuh istri-istri ya, nyediain sesuatu yang enak menurut dia doang. Maunya tanyain dulu tuh lakinya. Ya, mau pakai yang mana, Bang, hari ini, Bang? Ya, sarungnya yang mana? Peci yang mana? Sorban yang mana? Ya, biar suami juga itu merasa apa? Ya, merasa dihargai juga. Ya, jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri. Ya kan, udah lo egois Bang, lo. Gua udah siapin juga, gua udah gosokin. Pakai yang ada. Oh, galakan deh. Iya. Jadi sewot kan? Iya, harus ditanyain dulu, kok. Tanyain dulu. Bang, ini kan hari Jumat. Abang mau pakai baju yang mana nih, Bang? Baju Jumat kali ini nih. Ya kan, apalagi Abang saya dengar jadwal Bilal hari ini. Ya, Bilal kan diri duluan sendirian, orang yang lain duduk di diri kan kelihatan Bang. Ya, pakai baju yang paling cakep dah. Yang belum pernah orang lihat Bang kalau bisa. Ya. Baiknya tanyain dulu dah. Kan nggak habis banyak tuh. Bang pakai calon yang mana nih? Tanyain. Yang ini Mas Lia contohnya, gosokin dah belum cakep. Ya. Iya, kalau daleman mah gampang nyari sendiri. Ya. Tuh, baik. Apa katanya? Yang di depan dalamnya dulu. Baik. Ya. Wa fihi khamsun khilala fihi. Ya. Nah, pada hari Jumat itu ada 5 kejadian yang sangat penting. Ya, fihi khalaqallahu Adam. Coba. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam Allah ciptain kapan? Pada hari Jumat. Ya. Wa fihi ahbata minal jannah ilal ardi.
Ya, pada hari Jumat juga Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Ya, diturunin Nabi Adam dari surga oleh Allah. Pada hari apa itu? Hari Jumat. Itu kenapa sebabnya tuh Nabi Adam diusir dari surga? Bukan karena bininya. Karena bininya tuh, Bu. Ya. Emang di mana-mana perempuan penyebabnya, Bu. Ya, Nabi Adam penyebabnya siapa? Perempuan. Padahal Nabi Adam digoda masuk si iblis nggak berhasil itu. Ya, pakai jalur bininya kena. Kalah bininya, Po ya. Nah, ya. Nah, iya yang nyuruh korupsi emang siapa itu? Kenapa bininya yang banyak minta nuntut biasanya siapa ya? Bini. Bang, tetangga punya Fortuner 2023. Masa kita masih pakai ya? Masih pakai apa namanya itu? Expander aja contohnya. Ya, kalah orang pakai Pajero, pakai Alphard, ya. Pakai apa lagi tuh? Ya, yang lain yang mewah-mewah lah. Ya, pakai yang mahal-mahal tuh. Gimana neng caranya? Pakai bang akal katanya tuh. Dia pakai akal. Padahal dia tahu kerjaan suaminya ngapain. Pak tukang kalau ngojek maka ketinggian minta beliin Alphard. Namanya bininya itu nyuruh cepat mati lakinya itu. Ya. Lah dia tahu lakinya tukang ojek minta beliin Alphard, berarti doain lakinya cepat mati. Itu namanya doain laki cepat mati itu biar cepat mati bang, gue doain lo biar mampus cepat lo apa? Gue minta Alphard lo. Itu makanya kan suami-suami itu ya lebih dulu meninggal tuh gitu. Sebabnya kenapa Bu? Banyak tuntutan dari siapa? Dari istri. Dosa gak tuh? Ya, jangan banyak menuntut sama laki Bu. Kesian. Ya, dia juga kan manusia biasa. Ya, manusia biasa yang artinya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan nggak bisa dengan simsalabim. Ya, dia tahu kerjaan lakinya ini, kerjaan suaminya itu. Jangan minta yang lebih dari pendapatan yang dihasilkan dari suami. Ya, kayak tadi, pendapatan suami, pekerjaannya tukang ojek, minta beliin Alphard. Sampai aja nyuruh cepet mati lakinya gitu. Itu namanya itu ya pembunuhan karakter. Tuh, tuh nggak boleh ya. Udahlah kita terima aja. Kalau ada pasti laki bakal ngasih kok. Ya kecuali laki-laki yang apa itu pelit, medit. Nah itu jangan itu. Ya baik. Ya jadi Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Nabi Adam juga diusir pada hari Jumat dari surga diturunkan ke bumi. Ya. Wa fihi tuwfiya dan Nabi Adam pun mati pada hari Jumat. Ya, hari Jumat juga tuh Bu. Ya. Jadi ntar kalau ditanya kapan wafatnya Nabi Adam? Jumat. Gampang jawabnya. Ya. Wa fihi sa'atun. Ya, dan hari kiamat juga akan terjadi kapan? Ya. Hari Jumat kapan? Ya. Tapi tandanya udah ada, Bu. Ya, tanda-tandanya udah ada. Tanda yang kecil. Ya, alamatus sugro namanya. Ya, kalau udah alamatul kubro, itu pintu taubat dari tutup, Bu. Ya, kalau alamatus sugro belum masih dibuka tuh. Ya, kalau udah alamatul kubro, matahari terbit dari barat, terbenam di sebelah timur, setiap hari malam-malam nggak ada siang, entar siang-siang terus Bu. Ya, selama 40 tahun. Ya. Tapi ciri-ciri itu bisa saja berubah, bisa nggak? Bisa saja. Itu kan tanda yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah berkehendak lain, udah semakin muaknya Allah kepada perbuatan jahat manusia, bisa aja dari Jumat besok bisa nggak? Bisa aja, itu kan urusan Allah. Ya, itu urusan Allah Bu. Istilah kata kalau yang punya mau ngapain aja
Bebas. Ya. Kita punya mobil dipinjam sama orang, nggak nyewa, minjem biasa. Kita mau ambil kapan aja boleh nggak? Nggak boleh, punya gua. Apalagi lo kagak nyewa. Kalau nyewa mah gua hargain, lo minjem doang. Kan gitu kan? Tuh, jadi kita harus bisa menghargai itu. Dunia ini milik siapa? Milik Allah. Ya. Jadi kalau udah namanya dunia ini, Bu, ya. Sebenarnya makhluk-makhluk yang lain tuh, Bu, ya, seperti laut itu udah muak sama makhluk yang namanya manusia tuh. Ya. Kan laut pernah minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk aku tumpahkan airku semua ke muka bumi ini. Tapi Allah bilang jangan dulu. Ya, jangan, sabar, sabar air. Ya, di situ masih ada orang yang rajin ngaji. Ya, ada orang ngaji di Majelis Taklim Ar-Rahim, tuh katanya tiap hari Sabtu. Jangan, dia masih ngaji. Ntar kalau udah pada semuanya maksiat barulah terserah lu dah. Ya. Makanya kita beruntung, Bu. Kalau di sisi kita masih ada orang-orang apa ya? Orang-orang baik itu, Bu. Ya, jangan kita apa? Bercampur kepada orang-orang yang apa? Yang tidak baik tuh, ya. Tandanya kiamat kapan? Sekarang nih tandanya kiamat. Kira-kira apa? Yaitu kebatilan sudah merajalela. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu ada bukti itu. Membela yang apa? Yang beruang. Ya. Yang bersalah dibelain, yang benar jadi salah. Itu ada bukti. Ya. Seorang hakim memutuskan perkara ya di luar apanya? Di luar ketentuan syariat. Seorang hakim itu menentukan yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Ya, yang boleh dibilang boleh, yang nggak boleh bilang nggak boleh. Tapi sekarang seorang hakim apa? Ya, memutuskan semaunya dia. Ya, tuh. Hayak tuh, Bu. Ya, tuh. Seperti keputusan jangan jauh-jauh lah. Apa yang diputuskan oleh MK ketika sebelum Pilpres? Apa? Ya, mencalonkan seorang wakil presiden yang di bawah umur. Mencalonkan seorang presiden yang di atas umurnya. Ya, padahal itu ada konstitusinya, ada aturan yang nggak boleh. Kenapa bisa jadi boleh? Itu tanda kiamat itu. Ya, artinya man azza bazza. Siapa yang kuat dia yang menang. Karena dia berkuasa, apapun bisa diapain? Dilakukan. Itu di dunia, Bu, ingat, belum tadi akhirat. Jangan di akhirat dulu lah, di kuburan dulu, siap-siap aja nanti. Ya, akan menanggung beban, menanggung ya segala macam perbuatan yang kau lakukan ya kepada orang lain itu. Jangan di akhirat dulu, kuburan dulu bakal disaksiin nanti ya. Baik, selanjutnya. La yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iya. Ya, tidaklah seorang hamba yang meminta pada hari Jumat ya melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta saat itu. Ibu, jadi kalau hari Jumat tuh, Bu, ada seorang hamba yang memohon berdoa kepada Allah dengan ikhlas, pasti Allah bakal apain? Terima doa-doanya. Tuh, Bu. Itu yang dimaksud, Bu, waktu-waktu yang mustajab. Ya, makanya sekarang nih, Bu, ketika kita sedang menyaksikan dengan mata kepala kita apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana tuh, Bu. Yang mereka sedang berjuang ya, bukan harta saja tapi nyawa yang menjadi taruhan mereka. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Yang paling penting kita bisa ngapain? Doain mereka. Ya, sisihkan doa terbaik kita untuk mereka. Ya, jangan di waktu mustajab kita doa buat kita doang sendirian. Ya, ikut sertakan saudara-saudara kita tuh yang mereka sedang ngapain? Berjuang membela agama mereka. Ya, membela mempertahankan akidah mereka, membela mempertahankan negara mereka, tanah mereka, Bu. Ya. Tuh, jangan kita diem-diem baik, Bu. Ya, kita masa bodoh, nggak mau tahu, biarinlah itu urusan orang Palestina, kita juga di sini susah. Lah beda, Bu, susah yang dihadapi mereka beda dengan susah yang kita hadapin. Kita hidup susah di Indonesia masih bisa tidur. Masih bisa jalan-jalan piknik.
Ya, orang-orang di Palestina boro-boro bisa tidur, Bu. Mau ketemu keluarga aja apa? Susah. Kenapa? Setiap waktu dihujani oleh peluru-peluru itu, Bu. Ya, jangan samain ngapain sih ente pusing-pusing mikirin ya orang Palestina toh di negara kita masih banyak yang susah. Beda, Bos. Ya. Susah di negara kita, amin orang di negara Palestina itu jangan disamain. Ya. Orang sono tuh susah banget, kalau kita susah doang. Ya, kita Bu makan masih ada, kita tinggal pilih mau makan apa aja, ada gak? Asalkan punya apa? Duit. Ya, di sana duit kagak, makanan kagak. Ya, mau gimana coba Bu? Iya, janganlah orang-orang yang gede, anak-anak kecil Bu, yang seharusnya mereka mendapatkan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan mereka. Ya Allah kita lihat. Ya, tuh listrik aja susah. Kita buang-buang listrik di sini. Ya, listrik tuh Bu susah dia, air bersih nggak ada. Kita beli minum-minuman kaleng enak-enakan. Iya, dia pengen minum air keran aja susah Bu. Ya, gimana coba? Ya, kalau kita merasakan apa yang mereka rasakan sekarang, ya, nggak yakin kita bakal bisa menghadapi kondisi seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita itu. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Sekali lagi saya mohon ajak kepada ibu-ibu, Bu, ikut sertakan doa terbaik ibu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Doain khusus, insya Allah itu akan membebaskan kita kelak di hari kiamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak berbuat, kita ditanya sama Allah, Bukhari, dulu waktu terjadi ya perang Israel Palestina, apa yang lu buat? Ya, buat ini ya Allah, bohong. Ya, emang Allah nggak tahu? Tahu. Lu udah bantu moral kagak, material kagak. Ya, lu diem aja tuh sibuk sama urusan lu doang. Ya, sekarang lu harus pertanggungjawabkan tuh. Ibu, alhamdulillah sedih kita kalau ditanya sama Allah seperti itu, sementara kita nggak punya apa, nggak punya jawaban untuk kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, doa yang Allah akan kabulkan pada hari Jumat kepada seorang hamba tersebut, ya, malam yas'al isman. Tuh, ya, selama tuh hamba yang berdoa itu ya minta sesuatu yang mengandung dosa. Artinya minta doa sama Allah untuk ngapain? Nyelakain orang. Iya. Doain orang mati boleh gak? Doain orang mati boleh gak? Doain orang mati boleh gak? Nggak boleh doain orang mati, nggak boleh. Ya Allah mampuskanlah Bukhari. Jangan. Ya. Tapi kalau doain orang yang udah mati, boleh. Ya, tuh. Ya. Minta sama Allah, ya Allah celakakan si fulan tuh karena saya benci dendam sama dia. Itu Allah nggak kasih tuh kayak gitu tuh. Ya, sakit hati gue ya Allah sama dia tuh orang kurang ajar katanya. Allah nggak kasih tuh gitu-gitu. Ya, tuh satu yang nggak dikabul. Yang kedua, qati'atur rahim. Coba orang yang memutus tali silaturahim. Ya, sama orang lain baik, saudara sendiri musuhan. Ya, padahal mi abang sendiri, ya, empoknya sendiri apa marah. Ya, sama saudaranya sendiri marah. Ya, tapi sama orang lain, ya meskipun saudara tapi jauhan, itu lebih diapain? Dipentingkan. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang apa? Qati'atur rahim. Orang-orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Allah tidak akan memasukkan orang-orang ke dalam surga yang suka memutus tali silaturahim. Kata Nabi, jangankan masuk surga, orang yang memutus silaturahim, baunya surga aja nggak bakal Allah kasih. Ya, baunya doang, Bu.
Ya, istilah kata jangankan bisa punya minyak wangi, bau minyak wanginya aja Allah nggak kasih. Bu. Ya, buat orang yang apa itu? Yang suka memutuskan tali silaturahim, terutama ame saudara sendiri. Ya, lebih percaya ame orang lain ketimbang ame saudara sendiri. Ya, padahal yang tahu jalan adalah saudara kita, bukan bukan orang lain. Ya, yang gendong dulu tuh saudara kita atau orang lain? Dari kita mah orang jauh yang gendong kita dulu, Bu. Ya, kita kecil dulu dijagain media begitu gede jadi apaan? Jadi musuh. Ya, nah ini jangan. Ya, nggak boleh. Tuh, yang begitu bahaya, Bu. Dia berdoa kapanpun waktunya mustajab ke atau di tempat yang mustajab, nggak bakal Allah terima itu doanya orang tuh. Ya, kalau orang yang memutus silaturahim, Bu. Ya. Selanjutnya, hari Jumat itu wa fihi taqumus sa'ah. Hari Jumat tuh akan terjadi hari kiamat. Tuh. Wa ma min malakin muqribin wala sama'in wala adin wala rihin wala jabal wala hajar illa wa huwa mushfiqun min yaumil jumu'ah. Tuh, Bu. Ya. Semua tuh, Bu. Ya, makhluk-makhluk tuh ya yang ada di bumi, angin, gunung, batu, semuanya itu apa? Musyfiq min yaumil jumu'ah. Takut kepada hari Jumat. Tuh, dihormatin tuh hari Jumat, diagungkan tuh hari Jumat. Kenapa manusia kok enggak bisa menghormati atau menghargai hari Jumat? Batu, Bu, yang kita injek dia diam aja. Yang kita banting dia diam aja. Yang kita siramin air panas dia diam aja. Tapi bisa ngapain? Menghormati hari Jumat. Tuh. Kenapa manusia banyak yang ya melalaikan, menganggap hari Jumat hari yang biasa. Ya, paling ada orang kita bilang, "Ntar kita ketemuan yuk hari Jumat." Jangan hari Jumat dah, hari Jumat waktunya pendek, gitu doang. Padahal mah sama juga 24 jam. Ya. Kalau dibilang waktu pendek buat ibadah sih nggak apa-apa. Ya, tapi buat urusan dunia tuh kalau bisa hari Jumat dikendalin dikit dah. Ya, urusan akhirat lebih diapain? Dikencengin, ya, tuh. Ai wal hal anna zalika khaifun min qiyami al qiyamah. Coba. Fihi wal hasyar wal hisab. Coba. Ya, jadi itu ya makhluk-makhluk atau benda-benda tadi itu apa ya? Takut ya dengan hari kiamat ya. Ya, anna zalika khaifun min qiyami al qiyamah karena takut terjadi pada hari Jumat itu terjadi hari apa? Hari kiamat wal hasyar wal hisab akan hari kebangkitan dan juga hari perhitungan itu ya akan dihitung pada hari Jumat subuh ya. Jadi mulai sekarang lah ayolah kita bisa mencoba memuliakan, mengagungkan, menghormati hari yang Allah muliakan. Hari yang Nabi memuliakan. Ya, jangan sampai kita menganggap Jumat ini hari biasa seperti hari-hari biasa. Hari Jumat biasa aja, paling sholat Jumat ntar. Ya, jangan. Ya, kita harus menanamkan dalam diri kita, diri anak-anak kita, diri keluarga kita, jadikan hari Jumat itu hari apa? Hari yang spesial. Ya, special day. Ya, hari yang spesial tuh, Bu. Bu, hari Jumat masak yang beneran dikit. Ya, itu hari raya kita, Bu, setiap minggu tuh. Ya, hari raya mingguan, masak yang beneran, ya, makan kumpul keluarga, ya, itu hari Jumat, ya. Tuh, biasain yang baik-baik itu kita apain? Kita turunin kepada anak-anak kita, ya, tuh. Ruwiya hadza al-hadis al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari an Sa'ad bin Ubadah Sayyidil Ansar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad dan Bukhari dari Sa'ad bin Ubadah Sayyidil Ansar, salah seorang pemuka dari orang-orang Ansar, yaitu orang-orang yang berasal dari Madinah, ya, yang menjadi penyambut atau penolong orang-orang yang melaksanakan hijrah ya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jumu'ah wallahu alam bisawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajarin menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dijadikan sebagai suatu motivasi kita
untuk selalu kita memuliakan hari Jumat dengan memperbanyak amal-amal. Terutama Bu, amal yang paling gampang pada malam dan hari Jumat adalah kita banyakin ngapain Bu? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyakin tuh Bu salawat Bu. Ya, mulai dari hari Kamis asar terus sampai ya Jumat asar. Banyakin selawat kalau bisa, jangan pernah berhenti. Kita basahi mulut kita dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat ya keuntungan ataupun ya kebaikan yang kita dapatin jika kita memperbanyak salawat pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, sehingga kita bisa menggali ilmu lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Silakan. Bisa mau nanya mana tuh?